Almarhumah adalah sosok seorang yang kita cintai dan kita sayangi. Almarhumah adalah sosok orang yang kita banggakan. Tapi begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah diwafatkan oleh Allah 39 hari yang lalu sebagai wujud cinta dan kasih sayang Allah mengalahkan cinta dan kasih sayang makhluk terhadap beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingat, suatu saat kita bakal akan mengalami seperti apa yang dirasakan oleh almarhumah. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini sifatnya akan punah. Dunia ini akan binasa. Dunia ini akan hancur. Karena sifatnya dunia itu diambil dalam akar kata bahasa Arab, ad-dana, ad-dunuwan, wad-dunyaan. Sesuatu yang singkat, cepat dan melesat, itulah yang disebutkan dengan dunia. Sehingga dunia ini bakal kita tinggalkan. Suatu saat kita bakal akan meninggal. Olehnya itu Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita berada di dunia, maka kita akan melewati dua alam setelah kita hidup di dunia. Karena kita pasti hidup ini melalui tiga alam. Saya tidak akan membahas, saya tidak akan mempresentasikan, saya tidak akan mengkaji dua alam yang sudah kita lalui, yaitu alam arwah dan alam rahim. Tapi yang saya presentasikan hari ini adalah tiga alam yang pasti kita akan alami. Apa saja? Tadi satu, kita berada di dunia, dunia bakal kita tinggalkan. Maka yang kedua, setelah kita wafat, karena meninggal ini bukan akhir daripada kehidupan. Meninggal ini adalah awal pijakan kita untuk menuju kehidupan yang berikutnya, yaitu menuju alam akhirat. Apa itu akhirat? Akhirat itu adalah kehidupan yang akhir. Makanya dalam bentuk bahasa Arab, kalimat akhir itu ditambahkan dengan tak marbut di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan yang akhir tidak ada yang akhir lagi. Makanya Pak Imam sering lantunkan di waktu mengimami jamaah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu akan lebih baik daripada kamu sekalian. Bahkan walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu akan kekal dan abadi kita berada di dalamnya. Tapi sebelum kita beranjak pada kehidupan akhirat, maka ada kehidupan yang kedua yang kita akan lalui, yaitu alam barzah. Apa itu barzah, Ustaz? Barzah itu pemisah. Pemisah antara apa? Antara dunia dengan akhirat. Itu sifatnya. Tapi kalau tempatnya, hadirin jamaah sekalian, itu disebutkan dengan kuburan. Kuburan ini merupakan rumah yang paling lama kita tempati, Pak. Karena ketika kita hidup di dunia, kita punya rumah di dunia. Rumah yang kita tinggal ini tidak akan lama kita tempati, hadirin jamaah sekalian. Tidak ada seorang manusia pun, bahkan umatnya Rasulullah Muhammad, yang bisa tinggal di rumahnya sampai 100 tahun. Tidak ada. Yang paling lamanya itu mereka bisa tinggal di rumahnya sekitar 50 tahun. Kenapa? Karena batas usia umat Nabi Muhammad itu baina sittina wa sabaina, di antara 60 dan 70 tahun. Sehingga tidak ada yang bisa tinggal di rumahnya itu sampai 100 tahun, hanya cukup 50 tahun. Bagaimana hitungannya Ustadz Yamin? Kadang kita menikah di usia dini, kadang 19 tahun. Hadirin jamaah sekalian, setelah kita berusia di usia 25 tahun, kita bisa bangun rumah dengan usaha kita, dengan jerih payah kita, dengan jerih keringat kita, maka kita bisa membangun rumah. Kita tinggal di rumah baru kita. Ternyata di usia 25 tahun kita bisa tinggal di rumah kita masing-masing, di rumah kita sendiri. Allah wafatkan kita di usia 75 tahun, maka pertanda kita bisa tinggal di rumah sekitar 50 tahun, Pak. Ada yang tidak bisa tinggal di rumahnya sampai 20 tahun. Hitungannya Ustadz Yamin bagaimana? Ketika dia membangun rumah di usia 45, ternyata Allah wafatkan dia di usia 60 tahun. Pertanda dia hanya bisa tinggal di rumahnya sekitar 15 tahun. Ada yang tidak sampai 10 tahun. Kadang dia bangun
rumahnya di usia 50 tahun, tapi Allah wafatkan dia di usia 54 tahun, maka pertanda dia hanya bisa tinggal di rumahnya sekitar 4 tahun. Lalu apa yang harus kita banggakan, Pak? Harta, jabatan, pangkat, kedudukan, popularitas, orang tua, suami, istri, anak, saudara, bahkan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, semua kita akan tinggalkan. Kemana kita sebenarnya? Maka kita akan beranjak pada kehidupan yang paling lama, yaitu alam kubur. Rumah yang paling lama kita tempati. Ustadz Yamin, kenapa Ustadz Yamin sampaikan ini merupakan rumah yang paling lama? Kita bayangkan, Pak, ketika Nabi Adam wafat, berganti ke zamannya Nabiullah Zakaria alaihissalam, rentang waktunya itu sampai 135.000 tahun. Nabi Zakaria itu ada cucunya bernama Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Zakaria ini sudah sepuh, usia 249, belum punya anak, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan. Maka dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 36 sampai 39 jelas Nabiullah Zakaria minta kepada Allah. Di ayat 39 itu maka malaikat Jibril menyampaikan akan ditiupkan oleh Allah ruh ke janin istrinya, yaitu akan diberikan nama Yahya, nama anak pertamanya yaitu Nabi Yahya. Anak yang kedua Siti Maryam alaihissalam. Siti Maryam melahirkan anaknya Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, di zamannya Nabiullah Isa, kita buka surat Asy-Syaffat ayat 6, itu menjelaskan bahwa wa mubasysyira bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kuberikan kabar gembira terhadap engkau sekalian wahai umatku, kata Nabi Isa, akan terlahir seorang nabi yang terakhir yang akan diberi nama Ahmad alias Muhammad. Nah, rentang waktunya sekitar berapa tahun Ustaz? Itu sekitar 683 tahun setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Hari ini Nabi Muhammad sudah tiada, Pak. Nabi Muhammad sudah meninggal, Bu. Berapa lamakah Nabi Muhammad berada di alam kubur? Itu sekitar 1452 tahun. Hitungannya Ustadz Yamin bagaimana? Ketika Nabiullah Muhammad wafat, digantikan kepemimpinan oleh seorang khulafaur rasyidin yang pertama yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa lama Abu Bakar memimpin? Itu sekitar 5 tahun, Bapak dan Ibu. Wafatnya Abu Bakar digantikan oleh khulafaur rasyidin yang kedua yang bernama Umar bin Khattab. Berapa lama Umar bin Khattab memimpin umat? Itu sekitar 8 tahun. Baru 3 tahun maka Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat Rasulullah yang masih hidup. Di situ ada termasuk adik sepupunya Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sana ada kakak sepupunya Rasulullah yang bernama Fadl bin Abdul Abbas bin Abdul Muttalib. Ada Uthman bin Affan, ada Bilal bin Rabah, ada Amr bin As dan lain sebagainya. Untuk apa? Dicetuskanlah tahun baru Hijriah, ditetapkanlah saat itu 1 tahun Hijriah, Pak. Hari ini, Bu, berapa tahunkah tahun Hijriah kita hari ini? 1444. Ketika kita hitung mundur, Bu, berarti Nabi Muhammad berada di dalam kubur sekitar 1452 tahun. Mari kita bermuhasabah, mari kita berintrospeksi diri. Berapa lamakah kita berada di alam kubur setelah kita wafat? Puluhan tahunkah? Ratusan tahunkah? Ribuan tahunkah? Jutaan tahunkah? Miliaran tahunkah? Triliunan tahunkah? Atau bilton tahun? Itu tidak ada yang bisa memastikan, Bapak dan Ibu. Hari ini almarhumah kita kenang 40 hari sudah berada di alam barzakh. Makanya kebiasaan kita di Gorontalo ketika memperingati hari ke-40 maupun malam ke-40, kita diidentikan dengan pakaian biru.
Ada yang bertanya, Ustadz Yamin, ketika kita kaji dalam syariat agama Islam, ketika kita buka dalam hukum agama Islam, adakah dalam syariat agama Islam memperingati hari ke-40 dianjurkan menggunakan pakaian biru? Kalau kita kaji Pak Bu, tidak ada. Cuman orang-orang tua kita para waliullah itu mengidentikan pakaian biru itu dengan kejauhan. Maksudnya Ustadz, mari kita contoh, dimisalkan, dicontohkan oleh orang-orang tua kita dulu. Ketika kita berada di pegunungan misalnya, kita lihat di sekeliling ini akan nampak kelihatan hijau ranau, tumbuh-tumbuhan hijau, tanaman-tanaman hijau, rerumputan hijau, pohon-pohonan hijau, bunga-bungaan tumbuh berwarna-warni. Ada yang warna merah bunga mawar, ada warna putih bunga melati, ada warna jingga, ada warna ungu, ada warna pink, ada warna kuning. Namun ketika kita mulai meninggalkan pegunungan, semakin jauh kita meninggalkan pegunungan, kita tengok ke belakang, ternyata gunung itu akan nampak kelihatan biru. Satu. Dua, ketika kita berada di tepian pantai, ketika kita berada di pesisir pantai, saat kita mau mengarungi bahtera lautan yang sangatlah luas, semakin kita meninggalkan tepian, maka kedalaman lautan itu seperti ada terpal biru. Kenapa? Semakin jauh tatapan kita ke dasar lautan, maka akan nampak kelihatan biru itu laut. Dua. Yang ketiga, saat kita menengadahkan kepala ke atas langit di siang hari, karena langit tanpa ada ujungnya, maka semakin jauh tatapan kita ke atas langit, maka langit itu akan nampak kelihatan biru muda. Berarti itu tidak ada ujungnya Bapak dan Ibu sekalian. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa hubungannya dengan kematian? Apa hubungannya dengan orang yang wafat? Apa hubungannya dengan 40 hari Ustaz? Maka hadirin jamaah sekalian, kita buka dalam penjelasan kitab Tazkiratul Maut yang terdapat di halaman 329 lajim sebelah kiri baris ke-13, itu menjelaskan bahwa idza aradallahu qabda ruhul mu'minin, apabila Allah mengkehendaki rohnya seorang mukmin, yaji'u malaikatil mauti, datang malaikat maut yang hendak mencabut ruh. Bagaimana caranya malaikat Israel mencabut roh Ustaz? Sempat saya jelaskan beberapa bulan yang lalu di sebelah. Ketika penyerapan roh dari ujung kaki sampai ke lutut, kita merasakan dingin. Dari lutut sampai ke pusat kita merasakan panas. Dari pusat sampai ke dada kita merasakan sesak. Dari dada sampai ke tenggorokan kita merasakan haus. Ini penjelasan syariat, Pak. Beda kalau penjelasan tarekat dan tasawuf. Hadirin jamaah sekalian, kalau penjelasan tarekat hakikat, potirapua loruh motimu atai Bapak dan Ibu sekalian, uitak montok ajabul jambi ode tim ode kalbi ode anwari ode kak bakausaini ode udumi. Saya tidak menjelaskan tentang tarekat karena ini secara khalayak umum Bapak dan Ibu sekalian, saya jelaskan secara syariat saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah ruh keluar dari jasadnya, maka roh itu diserahkan oleh malaikat Israel kepada malaikat rahmah. Siapa malaikat rahmah ini Ustaz? Malaikat yang membawa satu wadah berasal dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatnya dialasi dengan sutra yang begitu lembut dan teduh. Maka ketika roh diserahkan, kita merasakan keteduhan dan ketenangan. Saat itulah roh dibawa oleh malaikat rahmah menembus langit pertama sampai ke 7. Setelah itu hadirin jamaah sekalian, diletakkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ketiga, di hari kelima, di hari ke-7, maka roh ini bermohon, ya Rabb, izinkan hamba ruh menyaksikan bagaimana perkara jasad di alam kubur. Hari ini sudah hari ketiga, hari ini sudah hari kelima, hari ini sudah hari yang ke-7, ya Allah. Ketika diizinkan, subhanallah, saya persingkat saja penjelasannya, maka di hari ketiga, maka ruh menyaksikan bagaimana jasad mengeluarkan darah dari mata, hidung, mulut, bahkan telinga. Di hari kelima,
jasad mengeluarkan nanah dari mata, hidung, mulut, bahkan telinga. Di hari ketujuh, maka jasad hari itu disaksikan oleh ruh, maka membengkak dan membusuk. Pembengkakan dan pembusukan jasad itu terdiri dari 3 bagian tubuh: mata, perut, dan di bawah perut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari itu roh menangis, hari itu roh menjerit-jerit. Yasma'u sautaha kulla syai'un. Setiap jeritan, tangisan, rintihan daripada roh didengarkan oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah, illal insan, kecuali manusia yang tidak dapat mendengarkan jeritan dan tangisan itu. Kenapa? Walau sami'u sik, walau sami'ahu sa'iqa. Bahkan dikhawatirkan kita manusia yang bisa mendengarkannya bakal pingsan dan tidak sadarkan diri. Tuh timah Pak, walau tailate. Di siang hari kita kebumikan, di malam hari kita dengarkan ada lolongan anjing, apulah hewanga. Ini pertanda Pak, anjing ini bisa mendengarkan jeritan tangisan daripada mayit. Kenapa kita harus mendoakan orang yang meninggal? Kenapa kita harus mentahlilkan orang yang wafat? Ustaz, tahlil itu kan bid'ah, tahlil itu kan haram, tahlil itu kan tidak dibenarkan. Siapa bilang Pak? Tahlil itu diambil dalam akar kata bahasa Arab, halala yuhallilu tahlilan. Ucapan kalimat la ilaha illallah, itulah yang disebutkan dengan tahlil. Kita buka surat Muhammad ayat 19. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik manusia untuk berzikir kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah, astaghfiruka lidzambika lil mu'minina wal mu'minat. Maka Allah akan ampuni orang-orang yang pada berzikir dan bertahlil. Jangankan mereka yang bertahlil, kaum muslimin dan muslimat di bagian timur, barat, utara, selatan itu mendapatkan ampunan dari Allah. Jangankan tetangga, bahkan orang yang wafat pun itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bedakan zikir dengan tahlil. Anu dikiri itu lawa-lawato, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anu tahlili depot dudu alada atau dalam mokalibi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, Allah, Allah, Allah. Itu karena apa? Karena Bapak dan Ibu sekalian, ubu aliu 4 haram to dalam mubatanga Orlando. Haram olah Ustad, haram mubah, haram mutlak, haram makruh, dan haram bakal. Apalagi haram bakal Pak. Andia mau buba abanan berarti haram bakal to dalam mubatanga. Menungga itu sakara bila helma delolakul huta Pak. Kembali, lanjut Bu. Saya cuma ambil sebagian kecil saja. Apa itu haram mubah Ustaz? Contoh sesuatu yang kita makan yang patata Orlando. Contoh, to musim loduo misalnya. Timai tapo poloh loduo, mabam bambu kadang-kadang itu mau keluar mai ibu-ibu. Walau itu duo poloh. Malah di parkiri ati Allah bati tahem poloh lo duo ini tilo ibu-ibu ngolo wito om 20.000 ibu. Mahale ibu karena boh lo duo tiali dong go mahale ibu. Dia mahali uti 15.000. Oh jojo karena langkanan tiali to dolo ibu. Mati long ka dia main 15.000 ngobeleki melapata itu enggak ibu-ibu lo malu ngamalah mahamang long hamamang ngombulot tadel mau karanji dilutu 5 totasi itu lo haram mubah bu. Dek ubo lo dikiri lo tahlilil la
La ilaha illallah. Lanjut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali Bapak dan Ibu sekalian. Insyaallah dia lo tateta tolong ya tobat kuda data beto ibu godi itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah hari ketujuh menyaksikan roh ini menangis, malaikat rahmat datang lagi. Kemana ini roh akan dibawa? Apakah akan dibawa lagi ke bawah arsy-Nya Allah? Tidak. Itu akan digiring di salah satu tempat di mana pernah dia dimandikan dan dikafani. Makanya tohulon talo biasa lihat dutole mak humbuyut atau dalam kamari. Kadang-kadang mengopanggolai lalu mai lapata bapak dan ibu sekalian mah dikebumikan orang tuanya, dipesan secara pesan moral. No, ti mama lingol bayi lapata mola nunua dia bolo poteleng gela pingge. Artinya apa? Ini menandakan pesan moral terhadap anak-anaknya. No uti di mama lingol boy lapata mola dia boleh po etia dia boleh po papatea bo gara-gara hilei yang mama etia olingoli. Itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian. Kapan ini roh keluar? Maka tepatnya di hari ke-40 roh ini keluar. Makanya boy topa itat ini lolio mao la ilaha illallah dan seterusnya. Ini menandakan apa? Bahwa keluarga yang ditinggalkan sementara ununulo. Kapan keluarnya ini roh? Kita buka dahabar roh qabla duhur. Keluarnya roh itu sebelum dikumandangkan adzan duhur. Makanya saya pesankan ke imam dan pegawai syar'i di tingkat provinsi Gorontalo ketika ada pergelaran adat anu imam wa pegawai syar'i pola lupa ita upayakan sebelum dikumandangkan adzan duhur anu pola hudola patalohori berarti lupa ita wa mbak lala hemola ruh sudah duluan Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bu. Kemana ini ruh keluar Ustaz? Maka roh keluar ini Bapak dan Ibu sekalian, apakah ditempatkan oleh Allah di bawah arsy-Nya Allah lagi? Tidak. Dia akan ditempatkan di berbagai macam tempat sesuai dengan tingkat amalan perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Ada roh yang ditempatkan oleh Allah ala i'lin, tempat yang tertinggi dan mulia. Ada roh yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Ada roh yang ditempatkan oleh Allah di pintu surga. Ada roh yang ditempatkan oleh Allah di antara langit dan bumi. Ada roh yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di aliran sungai, dan ada roh yang ditempatkan oleh Allah di dalam tungku totihengo. Boleh saya presentasikan Bu? Boleh. Boleh saya jelaskan Bu? Boleh. Dijamin tidak tersinggung? Tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Satu, roh yang ditempatkan oleh Allah ala i'lin, tempat yang tertinggi dan mulia. Itu tempatnya siapa Ustadz? Para nabi dan rasulnya Allah. Ada roh yang ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Itu rohnya siapa Ustadz? Ulama-ulama yang ketika mengamalkan ilmunya. Ada ulama Bapak dan Ibu sekalian menyatakan, motabiah cukup melanggela dulahu. Pak, dulahu ta'utonu ulanggelolo. Dulahu lo lahiriah atau dulahu lo batiniyah. Karena bahasa lo hulontalo botik kebanyakan diakhiri dengan isim hu, kalimat rahasia. Dula hu, matulu hu, moli hu. Dia termasuk abu kalau tinggal. Walau itu dulahu itu dulah darah rahasia. Walau itu matuluhu tulu darah rahasia. Walau itu molihu moli rahasia. Artinya apa? Pendekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lika Allah ahabballahu lika'ahu. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka pasti akan lebih senang untuk mendekatinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya persingkat saja. Lanjut. Ada roh yang ditempatkan oleh Allah itu di pintu surga, mendapatkan
jaminan kenikmatan di dalam surga. Itu rohnya siapa Ustaz? Para mujahidnya Allah yang ketika membela agama Allah wafat di medan pertempuran. Itu bukan para teroris. Teroris itu Bapak dan Ibu sekalian bukan mujahid tapi peneror. Ada roh yang ditempatkan oleh Allah di antara langit dan bumi. Itu rohnya siapa Ustaz? Rohnya para penghutang ketika dia tidak melunasi hutangnya. Hadirin jamaah sekalian, hingga mati mau hati Allah nak maile daeng mamot itu onunu bilang kasana ti mama tidak ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada roh yang ditempatkan oleh Allah di aliran sungai. Itu rohnya siapa Ustaz? Rohnya orang-orang yang akan membayarkan zakatnya, rakyat yang tidak mau mengeluarkan pajaknya. Insya Allah dia lo tate pak tola miyati to batu dada data. Kadang-kadang naumai lipodo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah mawaluduku podo masati lewatnya mau hima pajak ibu podo dia mau hari minggu depan aja insya Allah. Nila dia main minggu depan dia mau hari poli minggu depan aja insya Allah. Nila oleh main minggu dia mau hari poli minggu depan minggu depan ledenggu ngotau no patah ilo pohulanda. Masya Allah, ruh ini ditempatkan oleh Allah di aliran sungai. Sepanjang sungai ini mengalir air, maka sepanjang itu juga ruh merasakan kedinginan. Insya Allah warga masyarakat Buti yang hadir saat ini besok akan sadar pajak ayah. Lanjut Bu, tidak tersinggung? Oke, tersinggung oleh pilongola. Yang ketiga, yang berikut mohon maaf, ada roh yang ditempatkan oleh Allah di tungku. Boleh saya jelaskan? Boleh. Dijamin tidak tersinggung? Iya. Itu rohnya para pedagang-pedagang yang memanipulasi takaran dan timbangan. Gula 1 kilo dikurangi 1 ons, beras 1 liter dikurangi dia punya takaran. Ini ketika kita menghadapi kematian, datang iblis Jailatun. Siapa iblis Jailatun? Iblis yang mempengaruhi para pedagang-pedagang untuk memanipulasi takaran dan timbangan. Ketika ruh sudah berada di tenggorokan, idza balagada khulukum, apabila ruh sudah berada di tenggorokan mu'idin tandrun, maka Allah akan nampakkan penglihatan. Saat itu ketika kita mengurangi takaran dan timbangan, Allah akan nampakkan. Hari itu juga iblis Jailatun mempengaruhi. Wahai Yamin Mo'onti, jangan kau ucapkan kalimat tauhid yang dituntun oleh Pak Imam, yang dibimbing oleh Pak Ustadz, karena di saat kau hidup menjadi seorang pedagang memanipulasi takaran dan timbanganmu. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tinggal 67 hari lagi. Tidak terasa hadirin jamaah sekalian. Maka ibadah Ramadan itu mendidik kita menjadi al-insanu sobirin, manusia yang sabar. Openu tadia lo tahu itu, openu puaya lo tahu itu, walaupun kita diguncing kita bersabar hadirin jamaah sekalian. Yang kedua, ibadah Ramadan itu mendidik kita menjadi al-insanus sodikin, manusia yang jujur. Yang ketiga, ibadah Ramadan itu mendidik kita menjadi al-insanul qanitin, manusia yang taat. Kenapa manusia yang taat Ustaz? Lihat Pak, hari ini kita lihat masjid ini pada kosong, kurang jamaah. Tapi lihat di waktu bulan Ramadan, subhanallah, walaupun kita ngantuk bagaimanapun, di waktu habis makan sahur kita menunggu sholat subuh, ramai-ramai kita datang melaksanakan sholat subuh untuk sholat subuh secara berjamaah. Karena ibadah Ramadan itu mendidik kita menjadi al-insanul qanitin. Yang keempat,
Ibadah Ramadan itu mendidik kita menjadi al-insanul munfikin, manusia yang peka terhadap orang lain, manusia yang peduli terhadap orang lain. Maksudnya apa Ustadz? Lihat Pak, hari ini ketika ada yang datang untuk minta sumbangan, kadang-kadang kita cuek. Tapi kalau di bulan Ramadan, orang yang tidak datang kita lihat, kita cari. Hadirin jamaah sekalian, kaum duafa, kaum fakir miskin, orang-orang anak-anak yatim piatu dan lain sebagainya, ini kita untuk apa didata? Supaya kita berikan dia punya zakatnya, kita berikan zakat fitrahnya, kita berikan sedekahnya, kita berikan infaknya. Karena ibadah Ramadan itu mendidik kita menjadi hamba-hamba yang peduli terhadap sesama. Coba kita perhatikan Pak, menjelang tinggal 3 menit kita akan berbuka puasa. Dan bila mula Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, kadang-kadang ngambil lo mama hidup tua atau dulu meja olah lampalio o panadalio o apampolote o suntun o lolosi o manggabai o sirup o teh o susu o kopi o air es, bahkan o omu, bahkan tokala-kolak lengkap, semua tersedia Bapak dan Ibu sekalian. Tinggal 3 menit di RRI dilantunkan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Terkadang boti bunggohe makasana kamari tan waya tau memulotie dalam papan ada apang polote. Pinginnya kita ambil yang ada di atas meja, tapi tidak boleh sama sekali Pak. Kenapa? Karena belum tiba waktunya buka puasa. Awas yang tipak Karang Taruna tama bang utotihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh ma tikat waktu Karang Taruna tabang bang be berarti mau hepo bangulio dogo mau balas dendam wa UPN dati ilo lipatali lo doa pilo doa liyo Allahumma barik lana wa lalampana wa panadana wa apampolo tena bangu-bangu boleh haya ala sholah. Oh uti poya pomaya mau bangun dogo hilang mau ngagagawa pendati mau balas dendam mau pendati ilo lipatali lo doa pilo doa liyo Allahumma laka suntun wa bikalolosi wa ilaika mangkabain. Ilah yang kalian ambil atau dulu meja Bapak dan Ibu sekalian, ambil atau teh lo pulito atau susu lo pulito atau air es lo pulito atau kopi lo pulito atau omu lo pulito, bahkan to kola lo pulito. Akhirnya belum sasandar itu kaderati ya de uti lo tombawa tawa mah wali malah kakak atau tipe nala deti de dia mana deti mah hene ngada ombangu de pona deti de mah uti mah butuh heda ombangu de pona mah lillahi ta'ala wa mamutu totihan madi pak andia munayo lillahi ta'ala lo mah di dupat tubuh karena mah pilaku salimah itu hebat tangkat-tangkat ya deti berhasil mai tuati dia mau ngarati ya. Akhirnya lihat nggak ada tipa imam tasar masalah, apalagi tak imamu tamboyong boyong, apalagi tak panggola tadi dodung itu belum aku tadi dodung itu karena tadi dodung itu 2 huruf di Nusantara S V R S mali C R mali L walalo ustad Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamanillahi malakalin. Woi lama sekali. Tiba imam malam mangelo duha. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu'a walaili saja mawadaka rabbuka wa maqala. Ora lu tak kulipat imam apa betul-betul lokola. Indah-indah politik Pak Imam anak muda tak imamu Al-Fatihah bolo 1 nafas speed 9 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walima asyik tanca Pak Imam tipa imam di doa manina madalam bayam-baya madalam lumba-lumba Allahu Akbar
galak-galakan karena butuh-butuh enak melampau tiga-tiga terakhir sujud mulu wala hebele uwa dia menada tidak bapakku salimah itu dan tidak pahu tolong mahu lanjut bu bangga nguati hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya Pak, di bulan Ramadan ini supaya ketika kita berbuka puasa cukup isi 3 bagian dalam lambung kita. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga udara. Adalah umati, madido udara sama sekali, madalah kurmatu ya betul ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, kita senantiasa membaca Al-Quran, kita melaksanakan sholat dan senantiasa bersedekah. Inilah yang bisa menemani kita berada di alam barzakh. Ketika kita meninggal Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah, jasad ini akan dibaringkan oleh orang-orang yang mencintai kita. Saat kita ditimbun dengan tanah kuburan, tentunya baru 3 langkah kaki keluarga meninggalkan kuburan itu akan datang malaikat kiraman katibin. Siapa malaikat kiraman katibin Ustadz? Malaikat yang menanyakan amal baik dan amal buruk. Kalau amal baik kita terbanyak, maka tentunya mengalahkan amal keburukan. Saat perginya malaikat kiraman katibin, maka dijamin tidak akan pernah datang namanya munkar dan nakir, Bu. Itulah yang disebutkan kuburan merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kiraman katibin datang dan ditanyakan amal baik kita sedikit, amal buruk ternyata terbanyak, maka perginya malaikat kiraman katibin akan datang 2 malaikat yang menyeramkan dan menakutkan. Siapa dia? Tiada lain adalah munkar dan nakir. Bu, baru langkahnya munkar dan nakir itu sangat menyeramkan. Langkah munkar dan nakir itu sangat menakutkan. Setiap derap langkahnya na'udzubillah itu sangat mengerikan. Kita bertanya, "Man anta?" Siapa kau? Siapa? Lantas hari itu malaikat munkar dan nakir berkata, "Ana amaluka syai'atun." Main, mana suamimu? Mana istrimu? Mana anak-anakmu? Mana saudaramu? Mana orang-orang yang kau cintai? Mana harta dan pangkatmu? Maka hari itu Pak, kita menjawab, mereka barusan meninggalkan saya hari ini, wahai munkar dan nakir. Alangkah malangnya di kau hari ini, munkar. Hari ini jasad si pembangkang sendirian di tempat ini. Kita akan rajam jasadnya. Itu kata nakir. Maka munkar pun berkata terhadap nakir, "Iya nakir, kita akan rajam jasadnya. Kita akan obrak-abrik jasadnya. Kita akan pukul jasadnya. 2 hari tanana, 2 hari kita." Diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita banggakan hari ini? Semuanya tidak bisa menolong Pak. Semuanya tidak bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian. Maka insya Allah Bapak dan Ibu kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, hadir di tengah-tengah kita mantan anggota dewan kita, anggota dewan periode sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian. Itu berasal dari desa Buti.
maka munculkan kembali seorang anggota legislatif yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat yang berada di desa Buti. Siapa lagi yang bisa memperjuangkan kalau bukan orang kita, Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah kedepannya Ti Ayah bisa kembali untuk maju, Bapak dan Ibu sekalian, di 2024. Amin. Setuju Bu? Setuju Pak? Elai mau itu Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai medungga on hari ha ibu ti ayah medungga hari ha taweta tunggu olio ilongola karena gara-gara serangan pajar. Hati-hati Bu. Pengalaman saya Pak Camat di Batu Daan 2019 itu saya rolling Pak, dari desa Limehe Timur Tabongo, dari Tabongo ke Bongo Meme ode isimu ode Limboto Barat Limboto Barat Limboto Telaga Biru Telaga Jaya Telaga kemudian Tilango Lekobalo Dembe Batuda kembali ke Tabongo. Untuk apa Pak Ustadz? Malam hari H itu pemilihan jalan-jalan, karena Bapak dan Ibu sekalian saya lihat kondisi dari ibu-ibu jamaah majelis taklim binaan saya, ternyata malam hari H itu ada data ibu-ibu majelis taklim dia hepot tuluh itu mailo malah ibu di Pulau Tuluhu hemohima serangan pajar Ustad. Patama lo tapu sudah Ustad. Alhamdulillah tangota lo tapu 50.000 patah tangota 100.000 patah tangota 150.000 wailo ngelali di Pulau Tuluhu ibu hemohima tadi beda mangale to Ustad tamu mutata 200 atau 250.000 lombu tabo itu tatu golatia. Hati-hati Bu. Ida balagada khulukum, apabila ruh sudah berada di tenggorokanmu, wa idin tandurun, Allah akan nampakkan penglihatan kita. Saat itu beto baliho walo mamot timu atai mamot tagi ode olando ibu pohwalinga main doi ila kali buto beto hamai. Insya Allah jangan lupa tepak dalam itu tempat sudah ada data. Lanjut. Makanya Kak, pilih orang kita supaya suka dan duka berhadir bersama kita. Kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian medungga waktu pemilihan bolo 8 bulan 6 bulan hingga mahekodu-kodu pahena anak oa. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ledungga le pilih idumona amai ode duka Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah mantan anggota dewan kita hadir di tengah-tengah kita. Ini yang harus kita perjuangkan insya Allah. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tiada hemo kampanye bohem foto Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi kembali saya ke proses kematian tadi, yang bisa menemani kita berada di atas kepala yaitu sholat kita. Yang kedua, menemani di samping kiri, mohon maaf samping kanan itu adalah sedekah, dan yang menemani di samping kiri itu adalah Al-Qur'anul Karim. Bu, di sini ada ibu-ibu pengajian tidak? Ada ibu-ibu pengajian tidak? Ada. Jadi biasakan Bu, ketika kalau kita mau mengaji, biasakan menjaga adab-adab membaca Al-Quran. Bagaimana adab membaca Al-Quran Ustadz? Maka sebelum kita menyentuh Al-Quran, biasakan kita ambil air wudhu duluan. Setelah kita ambil air wudhu, kita sentuh Qurannya, belum Abu Pak Imam. Ketika kita menyentuh Quran, upayakan Quran itu kita cium terlebih dahulu. Setelah kita menuju ke tempat pengajian, maka saat kita tiba di rumah hajat, kita duduk bersilah, itu tambe-tambe lango. Kadang-kadang maaf Pak Camat, kadang-kadang kita letakkan kaki kita sementara duduk itu, kaki kanan maupun kaki kiri di atas paha kita Pak Bu. Lantas Quran kita letakkan di bawah telapak kaki. Ini tidak boleh. Ini tidak bisa. Kenapa? Quran itu yang harus kita agungkan. Kenapa kita letakkan Quran di bagian telapak kaki kita? Yang berikut, setelah ibu-ibu membuka lembaran Quran, jangan biasakan ibu-ibu membuka lembaran Quran dogo bata poloyoh beti jari jemari dewi to meletak Quran. Boleh Bu, karena Quran itu ayat yang suci. Loh, kenapa kita harus kotor dengan air liur kita? Lanjut Bu. Yang berikut, Al-Quran tidak boleh kita letakkan di bagian lantai.
di bagian lantai. Kenapa? Nanti akan sejajar dengan jari jemari kita, hadirin jamaah sekalian. Lantas kami apakan Ustadz? Ambilkan penyangga, taruhlah Al-Quran di atasnya. Contoh kita ambilkan bantal. Ustadz, hingga mati mah betul tambat di tempat pengajian dia luat persediaan bantal yang cukup. Jadi ibu-ibu harus punya persediaan persediaan dari rumah. Persediaannya apa? Bawalah tasnya ibu-ibu yang keren-keren, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal dari rumah. Maka bawalah ke tempat pengajian, tasnya itu ditaruh di bawah, Quran taruh di atasnya. Ustadz, hingga mati mah betul mutasi olo tas cerewet Ustadz. Itu ngapa ngolah beto tas cerewet ibu, persiapan model Ustaz. Walau beto model mau ngamuli model lo, karena amiatnya boti ibu Columbus. Walau beto Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Akhirnya di poin atau pengajian ih kemak kau tiap. Insyaallah dia lo tato buti pak kalau miat itu batu dan ada hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan terakhir, yang bisa menemani kita di samping, yang menemani kita di bagian telapak kaki itu adalah silaturahim. Anak-anak dari almarhumah jaga silaturahim dengan keluarga yang terdekat dari almarhumah. Anak-anak dari almarhumah doakan almarhumah melalui sholat kita di akhir sujud kita. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Karena kewajiban seorang anak itu ada 3. At-ta'amu anistaja, al-hidmatu anistaja, al-ijabatu inda'a. Ini saya akhiri Pak. Kewajiban seorang anak terhadap orang tua ataupun hak orang tua dari seorang anak, at-ta'amu anistaja, berikan makan terhadap orang tua. Ustaz, saya punya mama orang kaya, saya punya papa orang mapan, kaya maupun tidak, mapan atau tidak, maka berikan makanan yang terbaik terhadap orang tua. 2. Al-hidmatu anistaja, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, yang terakhir, al-ijabatu idda'a, segera jawab panggilan orang tua. Penuhi apa yang menjadi harapan orang tua. Karena orang tua yang telah rela berkorban membesarkan kita, maka insya Allah kita doakan orang tua kita saat ini senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan dunia dan akhirat. Amin. Hadirin, mari kita kirimkan doa yang terbaik terhadap almarhumah. Ila hadratiniati arwafid dini wa dunyal akhirah bi anna Allah yaghfir lahum warhamil darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alamin fid dini wa dunyal akhirah. Mari kita kirimkan istighfar dan selawat kepada almarhumah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Sama-sama Bu. Astaghfirullah Rabbal sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khatoya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu saat ini. Kiranya Engkau dapat mengijabah doa kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang lemah. Kami adalah hamba-Mu yang dhaif. Kami adalah hamba-Mu yang bergelumuran dengan dosa dan kesalahan. Betapa banyaknya dosa yang pernah kami lakukan selama ini. Dosa kami bagaikan hamparan pasir yang bertebaran di daratan-Mu. Dosa kami bagaikan hamparan buih yang bertebaran di lautan-Mu. Dosa kami bagaikan butiran hujan yang turun dari atas langit-Mu. Segitu banyaknya dosa yang pernah kami lakukan selama ini. Apalagi dosa yang pernah kami lakukan terhadap orang tua kami yang tercinta, ibu dan ayah kami, ya Allah. Ibu dan ayah kami yang telah rela berkorban membesarkan kami. Apalagi mama yang telah mengandung kami selama 9 bulan lamanya, ya Allah. Hadirin, tundukkan kepala kita sejenak. Hadirkan wajah mama kita hari ini. Bayangkan bayangan wajah mama kita hari ini. Bagaimana penderitaan mama ketika detik-detik akan melahirkan kita. Mama yang bersimbah dengan darah karena menahan sakit di atas sakit. Wajahnya pucat karena merasakan derita. Bibirnya gemetaran karena merasakan sakit. Tubuhnya tergetar begitu dasarnya karena merasakan derita. Mama, setelah Kau melahirkan kami ke dunia ini, Kaulah yang merawat kami siang dan malam, Mama. Kau menjaga kami siang dan malam, Mama. Membawakan kami di saat kami tidak bisa tertidur di tengah malam, Mama. Menenangkan kami di saat kami merengek dan menangis di tengah malam. Mencarikan obat demi kesembuhan kami di saat kami dalam keadaan sakit semenjak bayi, Mama. Kini Engkau telah tiada meninggalkan kami untuk selamanya. Mama, kami merasakan rindu. Kami merasakan kangen. Rindu dengan tatapan kasih sayang-Mu. Rindu dengan suara nasihat-Mu. Bahkan rindu dengan belayan kasih sayang-Mu. Tahun kemarin, ya Allah, di ibadah Ramadan tahun kemarin, kami masih sempat menatap wajah mama kami makan sahur bersama-sama dengan kami, buka puasa bersama dengan kami. Tapi tahun ini, ya Allah, kami sudah tidak bisa melihat wajah mama kami yang tercinta. Maafkanlah kami yang telah berbuat durhaka terhadap-Mu. Maafkanlah kami yang telah menyakiti hati-Mu. Maafkanlah kami yang telah berbuat yang Engkau tidak sukai. Ya Allah, satu pinta kami saat ini, muliakanlah orang tua kami yang tercinta. Jaga orang tua kami. Lindungi orang tua kami. Cintai dan sayangi orang tua kami sebagaimana orang tua kami menyayangi dan mencintai kami semenjak kecil. Luaskanlah kuburannya almarhumah. Terangi kuburannya, ya Allah. Jadikanlah kuburannya taman-taman dari surga. Allahumma salli ala dzatil mukarramatur rahmati munajjalati Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma kama khassastana bikitabikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim. Aslah minna jami'a fahsadatana wa dhahar minna wa dhahara wa ma bahatana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam.